bangsa Indonesia, WNI keturunan Arab, supaya sebagai elit yang dihormati oleh masyarakat kita, cobalah mengendalikan diri, jangan menjadi provokator. Terima dan tidak ada yang ribut. Jadi sebenarnya Pak Rizky Rizek itu orang yang taat hukum. 2 kali masuk penjara dia kan, 1 kali 9, 1 kali setahun, dan diterimanya dengan baik asal lewat pengadilan. Sosok di balik Jokowi yang tenggelamkan Rizik Syihab dan Anies Baswedan. Presiden Jokowi memang unik, paten, cerdas, dikelilingi oleh para peserta, salah satunya adalah AM Hendro Priyono, dengan seluruh proksi dekat dan jauhnya, menghasilkan strategi politik mumpuni, menyelesaikan persoalan. Contohnya, dukungan kuat AM Hendro Priyono secara tegas untuk menghabisi pembangkang politik lewat kedok agama Muhammad Rizik Syihab. Adalah AM Hendro Priyono yang berani tegas menyebutkan tentang posisi strategis WNI keturunan Arab. Mereka mendapatkan tempat khusus dalam hati jiwa religius umat Islam Lugu. Sayangnya di mata Hendro Priyono, posisi tersebut beberapa tahun belakangan disalahgunakan oleh warga keturunan Arab. Mereka membangun politik identitas dengan agama sebagai kedok kepentingan politik, bahkan melakukan pembangkangan dan terorisme. Semua berawal dari provokasi antara lain dilakukan para keturunan Arab, seperti pentolan FPI. Cobalah warga keturunan Arab mengendalikan diri, jangan menjadi provokator. Demikian kata Hendro Priyono di Jakarta. Hebatnya peringatan AM Hendro Priyono disampaikan saat FPI begitu kuat tanpa tanding. Sikap tegas Guru Besar Sekolah Tinggi Intelijen Negara dan Sekolah Tinggi Hukum Militer itu memberikan suntikan semangat bahwa masih ada negarawan militer Jenderal Purnawirawan yang tegak lurus. AM Hendro Priyono menjadi sosok langka di tengah oportunis seperti Yusuf Kala, SBY, dan para pentolan kami untuk menyebut segelintir. Di tengah kebuntuan, keraguan karena kekuatan MRS luar biasa, dengan didukung uang tanpa seri oleh Cendana, Cikias, dan Caplin, sehingga pembangkangan FPI dan MRS dianggap sanggup menjatuhkan Jokowi. Hendro Priyono tetap menyuarakan kegelisahan terkait radikalisme, intoleransi, dan terorisme. Saking merasa besar, bualan FPI dan Munarman dengan 7 juta pendemo 14 dan 212 hendak dilakukan ulang pada 18-12, meski hasilnya gagal total. Namun perang kekuatan pro kontra untuk membubarkan FPI menjadi titik konflik kepentingan di antara penguasa, utamanya politikus. Namun Jokowi bersikap tegas, bubarkan FPI, yang melindungi FPI dipecat. Posisi politis Mahfud MD menjadi satu kunci penting keputusan Jokowi tetap bubarkan FPI. Beruntung Indonesia memiliki Nikita Mirzani yang mengurai kebuntuan politik. Hingga tukang obat Rizik Syihab jatuh menjadi pesakitan. Hingga semua doa buruk tersangka saat mesum itu mengenai dirinya sendiri. Hukum Allah keras terhadap kemunafikan MRS. Bagi orang tidak paham langkah Jokowi, politik baginya adalah soal pengamatan, bukan hanya tentang gebiar di lapangan, bukan hanya tentang belusukan. Belusukan yang tidak real seperti belusukan Anies dan Ridwan Kamil tidak akan menggetarkan jiwa rakyat. Ada yang lebih penting, strategi memenangkan perang bukan pertempuran. Nah, kisah penghancuran FPI yang dirancang dengan komprehensif oleh Kapolri, Panglima TNI, Menko Polhukam dibangun dengan grand design. Disinilah Jokowi bermain. Strategi politik Jokowi selalu membutuhkan momentum, tidak terburu-buru. Momentum menghancurkan FPI justru diambil ketika FPI sudah nyata-nyata didukung oleh Cikeas, Cendana, dan Yusuf Kala.
Pernyataan Yusuf Kala tentang kekosongan pemimpin dan Yusuf Kala akan mendatangkan Taliban ke Indonesia juga harus disikapi. Jokowi yang bukan militer paham betul strategi perang, yakni memahami center of gravity yang pasti dipahami oleh lulusan School of Advanced Military Study for Leavenworth. Maka Jokowi memutuskan untuk menghancurkan FPI dan MRS ketika FPI ada di titik kekuatan tertinggi. Dengan para pendukung telanjang, seluruh proksi pendukung MRS tampak di mata, gampang menyikatnya. Dengan demikian, penghancuran FPI menjadi paripurna. Target selanjutnya memenjarakan Anies lewat KPK tanpa memusingkan posisi Novel Baswedan. Kasus dugaan korupsi pameran buku Jerman ketika Anies Baswedan menjadi Mendikbud akan dibuka. AM Hendro Priyono konsisten menghantam radikalisme, terorisme, intoleransi. Meski di tengah gabungan kekuatan FPI dan kelompok oportunis yang menguasai seluruh kekuatan uang, bukan hanya MRS, Munarman, dan FPI hancur berkeping. Akibat dibubarkannya FPI, Anies Baswedan menjadi kerdil. Yusuf Kala ngumpet tidak mendukung MRS, dan kami diam. Nah, di balik keputusan tegas Jokowi, ternyata ada dukungan politik, pernyataan, narasi, dan semangat harus dibangun. Dan satu-satunya tokoh yang memiliki kekuatan dan keberanian untuk mengkritisi perilaku ugal-ugalan segelintir keturunan Arab hanyalah AM Hendro Priyono, pembuka jalan keberanian negara melawan musuh negara. Jokowi tentu bangga dengan tokoh hebat tersebut. Demikian artikel ini ditulis oleh Ninoy Karundeng. Terima kasih. Kamu tidak tergantikan, terbukti baktimu untuk negara Indonesia Timur bersuara. Siang dan malam kau
benua perih.